Jadi Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian, dia ternyata berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Mungkin kalau ditanya, ya mengapa 40 hari Tuhan Yesus ada di dalam bumi? Ya, mengapa dia enggak di situ bangkit langsung dia naik ke surga? Saya katakan tadi, mengapa Yesus dia berada di bumi selama 40 hari? Mengapa bukan 30 hari? Mengapa bukan 20 hari? Mengapa harus 40 hari Yesus ada di bumi setelah dia bangkit? Ini pertanyaannya, ya kan? Dan mengapa Yesus harus 40 hari juga dia menjalankan puasa? Kalau kita ternyata dari perjanjian lama mengikuti, begitu banyak sekali dipakai angka 40 Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya mendapatkan seperti pengertian hikmat dari Tuhan bahwa angka 40 itu ternyata adalah angka kemenangan. Angka 40 itu adalah angka penggenapan. Angka 40 adalah angka transformasi. Setelah 40 hari sesuatu yang luar biasa terjadi. Tapi tergantung apakah orangnya itu berhasil menjalankan kerohanian atau ujian selama perjalanan spiritualnya di dalam 40 hari itu. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia dicobai. Roh Tuhan membawa dia ke padang gurun, lalu dia dicobai di sana. Selama 40 hari dia berpuasa. Si pencoba berkata kepadanya, "Jikalau engkau adalah anak Allah, jika engkau anak Allah." Mari kita buka. Mari kita baca lagi. Di dalam Matius 4 ayat yang kedua tadi dikatakan di sini. Saya baca seperti ini bunyi firman Tuhan, ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila engkau sedang dicobai, bila engkau sedang ada di dalam pencobaan, engkau harus bisa berkata-kata dengan hikmat dari firman, dengan kebenaran agar iblis itu undur daripadamu. Jangan ajak dia kompromi. Seperti Hawa, ketika iblis berhadapan dengan Hawa, Hawa ini terlalu banyak bicara. Hawa bahkan menambahkan firman sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika iblis berhadapan dengan Yesus, Yesus mengatakan kebenaran sehingga iblisnya undur. Kita juga harusnya begitu. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah pencobaan atau dengan masalah, mari kita katakan kebenaran agar iblisnya undur. Amin. Tapi banyakkan manusia tidak menyatakan kebenaran. Dia terpancing dengan amarahnya, terpancing dengan sensitifnya, terpancing, tersinggung, gampang kali tersinggung, sehingga dia lemah, jatuhlah dia ke dalam dosa. Musa, dia naik ke Gunung Sinai untuk menerima titah Tuhan. Selama 40 hari 40 malam dia di sana tidak makan dan tidak minum. Dan setelah dia turun dari situ, dia mengalami kemuliaan Tuhan. Mukanya disinari dengan terangnya Tuhan. Ya, dia menerima titah Tuhan. Tapi rohaninya kepada kita apa, Ibu Pendeta? Apakah saya ini mampu jika saya mau mengikuti seperti Musa? Apakah saya ini mampu jika saya mau mengikuti seperti Tuhan Yesus? Berpuasa 40 hari? Saya tidak memaksa saudara untuk berpuasa 40 hari. Karena saya sendiri pun tidak bisa melakukannya. Tapi apa yang harus kita puasakan? Kedagingan. Kedagingan. Coba perhatikan di mana bagian-bagian kita sekarang kita yang lemah. Apakah itu amarah? Apakah itu seperti kayak sungut-sungut? Coba dulu kita mempuasakannya. Amin. Kita mempuasakannya di dalam hidup kita agar kita mengalami transformasi, kemenangan. Coba dulu puasakan. Puasa. Apa yang terjadi setelah perjalanannya daripada Elia selama 40 hari 40 malam? Terjadi transformasi. Transformasi apa? Generasinya dia akan menggantikan dia.
Dia mempersiapkan diri untuk mengurapi, seperti perintah Tuhan kepadanya untuk mengurapi Elisa yang akan menggantikan dia. Karena Elia ini nanti akan diangkat oleh Tuhan, naik ke surga. Dia terangkat. Ya. Elisa akan menggantikan dia. Inilah transformasi yang terjadi bagi Elia setelah dia melakukan perjalanan 40 hari 40 malam. Mengurapi generasinya yang akan menggantikan dia menjadi nabi di Israel. Selalu akan ada transformasi, selalu akan ada kemenangan. Amin. Amin. Mari kita belajar daripada ayat-ayat ini. Apalagi yang terjadi? Apalagi yang terjadi di dalam Alkitab berbicara tentang angka 40. Jadi apa tadi arti angka 40 itu? Angka kemenangan, angka transformasi. Setelah 40 terjadilah transformasi. Terjadilah kemenangan dalam hidup kita. Terjadi pembaharuan. Ya, itu. Coba dulu sekarang pikir-pikir dulu apa yang harus kulakukannya mulai hari ini ke depannya atau mulai besok ke depannya selama 40 hari agar saya mengalami transformasi, agar saya mengalami kemenangan. Mari kita pikir-pikir, Bapak Ibu. Mari kita pikir-pikir. Apa yang harus saya lakukan? Perjalanan spiritual apa yang harus saya lakukan supaya saya mengalami kemenangan, transformasi? Karena di dalamnya itu ternyata ada ujian.